Pemirsa Cahaya Pagi ngomongin tentang brokoli. Brokoli yang satu ini tuh agak sedikit berbeda, unik dan bentuknya tidak lazim. Biasanya disebut sebagai microgreen brokoli. Kira-kira seperti apa ya? Kita simak yuk informasinya. Ini dia microgreen brokoli. Bentuknya menyerupai kecambah dan manfaatnya lebih tinggi. Microgreen adalah bibit muda dari berbagai macam tumbuhan yang dipanen pada saat sayuran masih berumur remaja atau masa panennya sekitar 7 hingga 14 hari setelah semai. Walaupun bentuknya kecil, tapi kandungan nutrisinya tidak kalah dengan sayuran yang berukuran besar, yaitu mencapai 4-6 kali lebih banyak. Budidaya microgreen merupakan teknik pertanian yang sangat sederhana. Tidak memerlukan lahan yang luas sehingga warga perkotaan pun bisa menanamnya di rumah. Media tanam yang digunakan adalah rock wool agar tanaman yang dihasilkan tetap terjaga kebersihannya. Rock wool memiliki pori-pori yang mudah disematkan untuk bibit brokoli sehingga memungkinkan semua bibit bisa tumbuh dengan baik. Pertama, basahi dulu media tanamnya. Karena bibit brokoli mudah tumbuh pada media yang lembab. Dalam menanam microgreen brokoli, kuncinya hanya satu. Benih harus diberi tekanan agar akar yang tumbuh bisa melekat pada media tanam. Bisa juga ditambahkan dengan media yang memiliki bobot berat dan didiamkan selama 3 hari hingga daun mulai tumbuh. Budidaya microgreen dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Untuk perawatannya sangat mudah, cukup basahi tanaman 1 hari sekali. Pastikan sirkulasi udara juga baik ya, karena jika tidak makanan akan tumbuh jamur. Microgreen brokoli bisa dipanen setelah 7 hari. Sebaiknya dikonsumsi mentah agar vitamin yang terkandung dalam sayuran mungil ini tidak hilang. Bisa juga dijadikan topping pada makanan. Mempertahankan kondisi tubuh sehat merupakan bagian dari ibadah. Tubuh yang sehat tidak mudah tertular virus sehingga kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brokoli merupakan sumber vitamin K, kalsium, kalium, dan magnesium yang sangat baik. Semuanya berperan dalam menjaga kepadatan tulang dan gigi. Beberapa ahli mengatakan vitamin K menjaga kekuatan tulang lebih baik daripada kalsium. Secangkir brokoli mengandung 270% vitamin K yang Anda butuhkan dalam sehari. Masya Allah. Brokoli tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk olahan sayuran, namun juga bisa dijadikan olahan es krim. Brokoli punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Salah satunya untuk mencegah kanker, karena kandungan antioksidannya mengandung belerang yang memberikan rasa pahit pada saat dimakan. Untuk dijadikan es krim, brokoli yang dibutuhkan adalah brokoli mentah. Setelah dipotong-potong, cuci brokoli menggunakan air garam agar kotoran di dalamnya bisa larut dan hilang. Setelah itu, kukus brokoli sampai matang. Sambil menunggu brokoli matang, aduk krim nabati sampai mengembang. Brokoli matang lalu diblender dengan gula dan susu. Lemak pada susu berfungsi untuk meningkatkan cita rasa yang khas pada es krim, memberikan tekstur yang lembut, dan membantu dalam proses pembentukan es krim. Setelah itu, campurkan dengan krim nabati. Tutup adonan menggunakan plastik dan masukkan ke dalam freezer. Jika sudah beku, berarti es krim sudah siap dinikmati. Kalau yang ini adalah olahan keripik brokoli. Prosesnya, potong kecil-kecil brokoli agar memudahkan saat dikonsumsi. Kemudian bersihkan agar kotoran yang ada tidak termakan oleh kita. Untuk dijadikan keripik, baluri brokoli dengan tepung beras dan tepung tapioka terlebih dahulu. Tepung ini sudah dicampurkan dengan bumbu ya, seperti garam dan juga bawang putih. Lumuri brokoli sampai merata, lalu masukkan ke dalam oven yang bersuhu 70 derajat Celcius. Proses penggorengan ini dinamakan vacuum frying atau proses hampa udara. Dengan cara menyerap kadar air yang ada pada buah dan sayur dengan kecepatan yang tinggi, sehingga nutrisi dalam sayur brokoli tetap terjaga. Proses ini juga tidak mengubah warna dan aroma pada sayuran. Hasilnya juga lebih renyah dibandingkan dengan proses menggoreng pada umumnya. Setelah menunggu 1 jam, keripiknya sudah jadi. Meskipun terkena sinar matahari dan suhu berubah-ubah, kualitas keripik akan selalu tetap terjaga.